Nah, setelah proses pengolahan lahan selesai, maka kita taburlah dasarannya. Kalau boleh kita upayakan dengan memakai metode semi organik dengan kombinasi kompos dengan pupuk kimia yang terukur dan seimbang ya. Misalkan kita pakai kompos dari bahan-bahan organik yang ada di alam sekitar ya, atau kita gunakan saja kohe boleh juga. Nah, kalau untuk kohenya sendiri itu boleh yang mentah juga boleh ya. Yang mentah nanti akan saya jelaskan apabila memakai proses kohe mentah dengan proses pemakaian kohe yang sudah dikomposkan atau difermentasi ya. Nah, karena ini adalah cuplikan perdana kita ya untuk Sibolang Channel, maka saya akan jelaskan dari awal untuk proses pengolahan pupuk dasar yang biasa saya lakukan. Nah, ini sudah kita taburi oleh kohe, sudah kita taburi sama kohe sama pupuk dasar ya. Tapi saya menggunakan pupuk dasar sebagai pemicu hanya sekedar. Nah, ini pupuk. Nah, pupuk yang saya gunakan adalah NPK Mutiara. Kemudian saya tambahkan SP3A6, kemudian saya tambahkan KCL, dan saya tambahkan juga karate boron ya. Dengan tujuan agar nilai daripada kandungan fosfat dan kalium yang ada di NPK lebih tinggi, dan tentunya karate boron itu sangat menunjang untuk menstabilkan kandungan kalsium untuk proses fase generatif nantinya. Nanti kita bisa suplai lewat penyepraian daun. Namun pada umumnya unsur kalsium itu sangat minim di media tanam, apalagi dataran rendah, makanya harus disuplai dari awal ya, agar tidak terjadi nantinya kerontokan pada bunga cabai kita ke depannya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah dicampur secara keseluruhan, kemudian kita spray dengan agen hayati dengan menggunakan dekomposer. Dekomposer apa saja boleh, tapi kalau saya anjurkan spraylah dengan dekomposer yang sudah komplit. Artinya komplit dekomposer yang berisi atau berkomposisi pengurai serta pembenah media tanam dan juga yang berfungsi sebagai agen hayati, seperti misalkan PGPR kita campurkan dengan trichoderma. Nah, itu sudah menjadi agen hayati, pengurai juga pembenah. Kalau mau kita campurkan lagi dengan nitrobakter bisa juga, tapi kalau saran saya nitrobakternya nantinya setelah bulutannya dirapikan seperti ini, baru kita spray atau kita siramkan dengan nitrobakter lebih baik ya, agar tidak terjadinya pertanyaan-pertanyaan apabila terjadi pencampuran antara agen hayati yang lain dengan nitrobakter itu sendiri. Itu tujuannya. Nah, kemudian teman-teman, setelah dirapikan, setelah dispray, nah kemudian kita pasanglah mulsa. Dan setelah kita pasang mulsa, kita diamkan. Nah, di sini kita apabila menggunakan kohe mentah, kita diamkan minimalnya 20 hari. 20 hari hingga 1 bulan juga boleh, dengan tujuan agar proses penguraian dan pendinginan pada kohe yang mentah tadi tidak nantinya mengganggu pertumbuhan pada akar tanaman. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pindah tanam dengan melakukan proses pembuatan lubang tanam sesuai iklim ya, sesuai iklim, dengan mengatur jarak tanam agar sirkulasi udara nantinya bisa bebas, dan juga
serangan-serangan daripada jamur patogen, apalagi di musim hujan bisa nantinya terantisipasi. Nah, demikian teman-teman sekilas info untuk sterilisasi lahan janda. Dengan catatan teman-teman, boleh juga setelah dirapikan gulutan, pupuk dasarnya sudah ditabur, sudah dispray dengan dekomposer, boleh juga dilakukan penjemuran selama 2 minggu. Dibiarkan terbuka agar terpapar oleh sinar matahari. Untuk membantu sterilisasi juga bisa. Nah, nantinya kalau setelah dipasang mulsa, tinggal nunggu 1 minggu saja sudah bisa ditanami. Tapi kalau langsung dibungkus, itu kita harus tahan pinamat 20 hari baru kita tanam. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa juga subscribe-nya ya. Dan bagikan kepada teman-teman seluruh petani Indonesia agar cuplikan-cuplikan yang akan tayang ke depannya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat tani semua. Oke, salam sukses dari saya Pembolang. Semoga cuplikan ini bisa membantu dan menambah wawasan kita. Salam.